Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang pasar modal syariah. Kelompok 1 sendiri terdiri dari saya, Eva Listiana. Yang kedua ada Oki Azhara Ilmi Uliana. Yang ketiga ada Ninma Iza Falikunawa. Yang keempat ada Muhammad Farid Shihabuddin. Yang kelima ada Vina Ilmiatul Munfatihah. Yang keenam ada Zulfa Tamam. Dan yang ketujuh ada Ajib Nur Saputro. Berikut penjelasan dari kami, semoga bisa dipahami. Pasar modal syariah. Secara umum, pengertian pasar modal syariah adalah suatu wadah bertemunya antara pembeli dan penjual atau dibaca permintaan dan penawaran terhadap berbagai efek seperti surat berharga yang bersifat jangka panjang, di mana operasional dan sistem yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dengan kata lain, maksud dan pengertian pasar modal syariah di sini yaitu suatu pasar modal yang berbasis syariah atau menerapkan prinsip syariat Islam. Efek yang diperjualbelikan di pasar modal syariah bisa berupa saham syariah, obligasi syariah, atau sukuk, dan reksadana syariah. Karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, investasi halal. Yang kedua, transaksi menggunakan akad. Yang ketiga, uang sebagai alat pertukaran nilai. Yang keempat, risiko yang terkendali. Dan yang terakhir adalah mekanisme yang jelas dan wajar. Prinsip-prinsip di dalam pasar modal syariah. Secara garis besar, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. 2. Karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut. Maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Yang keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Yang kelima, penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Produk di dalam pasar modal. Yang pertama ada saham syariah. Pengertian saham secara umum adalah efek yang menjadi bukti penyertaan modal dari individu atau korporasi terhadap emiten. Sedangkan yang dimaksud dengan saham syariah yaitu saham yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua ada obligasi syariah ataupun suku. Pengertian obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan suku adalah surat berharga, efek berupa penyertaan modal, diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada reksadana syariah. Pengertian reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari pemodal yang kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen di dalam pasar modal. Instrumen pasar modal syariah dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Sekuritas aset atau proyek aset, yang merupakan bukti penyertaan baik dalam bentuk penyertaan musyarakah. 2. Sekuritas utang atau penerbitan surat utang yang timbul atas transaksi jual beli atau merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan.
3. Sekuritas modal. Sekuritas ini merupakan emisi surat berharga oleh perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah dalam bentuk saham. Transaksi yang dilarang di dalam pasar modal syariah. Menurut ketentuan umum keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 181-BL-2009 tentang penerbitan efek syariah, jenis transaksi yang diharamkan dalam pasar modal adalah 1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung gharar atau masyir. 3. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN MUI. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.